Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iko Mausdita Dharma, NIM S1S11926. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu object oriented modeling, yaitu activity diagram. Baik, kita lanjut saja. Nah, konten yang akan saya jelaskan yaitu dari introduction atau pengantar, kemudian activities, actions, edges ini terdiri dari control flow dan object flow. Kemudian ada initial node, activity final node, dan flow final node. Kemudian ada alternative paths, concurrent paths, object nodes, event based action and call behavior action, partitions, dan yang terakhir exception handling. Kemudian introduction. Fokus dari activity diagram ini yaitu pada aspek pemrosesan prosedural, kemudian konsep bahasa berorientasi aliran, berdasarkan bahasa untuk mendefinisikan proses bisnis, dan konsep yang ditetapkan untuk menggambarkan proses komunikasi secara bersamaan. Kemudian yang terakhir yaitu varian konsep dan notasi mencakup area aplikasi yang lebih luas, yaitu pemodelan sistem berorientasi objek dan non-objek. Kita lanjut di activity. Spesifikasi perilaku yang ditentukan pengguna pada berbagai tingkat perincian. Contohnya yaitu definition of the behavior atau definisi perilaku operasi dalam bentuk instruksi individu. Kemudian ada memodelkan rangkaian tindakan dari use case. Lalu memodelkan fungsi proses bisnis. Kemudian an activity is a director graph atau aktivitas adalah grafik yang berarah berisi nodes. Node ini ada berisi aksi dan aktivitas. Lalu ada edges ini tepi, yaitu untuk mengontrol aliran objek, untuk mengontrol dan aliran dari objek itu tersebut. Kemudian ada control flow and object flow define atau kontrol aliran dan aliran objek yang ditentukan melalui eksekusi. Opsional ini bisa disebut atau dijelaskan sebagai hal-hal yang mencakup di luar dari penjelasan yang tadi, yaitu berisi parameter dan kondisi sebelum dan sesudah. Bisa kalian lihat pada gambar yang di samping bawah kanan ini berisi input parameter, kemudian output parameter. Bisa kalian lihat bahwa input parameter itu berasal dari kiri, kemudian output parameternya itu menuju ke tanda panah ke kanan. Kemudian di dalam activity name ini terdapat node dan edge yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, lanjut. Action. Elemen dasar untuk menentukan perilaku yang ditentukan oleh pengguna. Kemudian atom, tetapi tidak dapat dibatalkan. Lalu tidak ada aturan khusus untuk deskripsi suatu tindakan. Definisi dalam bahasa alami atau dalam bahasa pemrograman apapun. Memproses nilai masukan untuk menghasilkan nilai keluaran atau output value. Notasi khusus untuk jenis tindakan yang telah ditentukan, yaitu yang paling penting. Ada dua, yaitu tindakan berbasis peristiwa dan tindakan perilaku panggilan. Lalu ada edges, menghubungkan kegiatan dan tindakan satu sama lain atau antar bagian. Lalu mengekspresikan perintah eksekusi
types atau jenis. Terdapat dua types, yaitu control flow edge atau kontrol aliran tepi, yang itu menentukan urutan antar node. Kemudian ada tepi aliran objek, object flow edge, yaitu digunakan untuk bertukar data atau objek. Mampu mengekspresikan ketergantungan data atau kausal antar node. Kemudian ada guard atau condition. Guard mengontrol dan aliran objek hanya berlanjut jika penjaga dalam tanda kurung siku bernilai benar. Jadi guard ini akan berlanjut apabila yang berada dalam tanda kurung siku itu bernilai benar. Jadi jika dia tidak bernilai benar, dia tidak akan berlanjut. Kemudian token, mekanisme koordinasi virtual yang menggambarkan eksekusi dengan tepat. Tidak ada komponen fisik dari diagram. Mekanisme yang memberikan izin eksekusi untuk tindakan. Kemudian jika suatu tindakan menerima token, tindakan tersebut dapat dijalankan. Saat tindakan selesai, token diteruskan jika suatu tindakan menerima token, tindakan tersebut tidak akan dijalankan. Kemudian saat tindakan selesai, token tersebut akan diteruskan ke tindakan selanjutnya dan eksekusi tindakan ini dipicu atau bisa dijalankan. Kemudian guards dapat mencegah lewatnya token. Token tersebut disimpan pada node sebelumnya. Control token dan object token. Control token dan object token. Token control yaitu berisi izin eksekusi untuk sebuah node. Kemudian object control atau object token berisi data transportasi atau dan izin eksekusi. Beginning and termination of activities. Inisial node atau node awal. Memulai pelaksanaan suatu aktivitas, menyediakan token di semua sisi keluar, menyimpan token sampai node berikutnya menerimanya, dan beberapa node awal untuk memodelkan konkurensi. Kemudian kita lanjut pada activity final node atau node akhir, aktivitas node akhir. Pada node akhir ini mengakhiri semua alur aktivitas. Jadi alurnya itu diakhiri pada node akhir, pada aktivitas final node, activity final node. Lalu token pertama yang mencapai simpul akhir aktivitas mengakhiri seluruh aktivitas. Lalu subpath bersamaan disertakan. Kemudian ada token control dan objek lainnya dapat dihapus. Pengecualiannya, di sini terdapat pengecualian yaitu token objek yang sudah ada di parameter keluaran aktivitas. Kemudian ada namanya flow final node, node akhir atau node akhir. Mengakhiri satu jalur eksekusi aktivitas, lalu semua token aktivitas lainnya tetap terpengaruh. Lalu kita lanjut pada alternative path dan decision node. Untuk alternative path ini yaitu untuk menentukan cabang alternatif. Switch point untuk token, kemudian outgoing edge headwards atau yang berisi sintaks yaitu ekspresi boolean atau boolean expression. Kemudian token mengambil satu cabang. Jadi setiap token itu memiliki satu cabang. Lalu guards must be mutually exclusive, yaitu
guards harus saling eksklusif. Kemudian ada predefinite ini, yaitu nodenya itu atau patch-nya sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada decision behavior, yaitu menentukan perilaku yang diperlukan untuk evaluasi penjaga, dan eksekusi tidak boleh memiliki efek samping. Artinya harus diperhatikan ketika akan mengeksekusinya, apakah memiliki problem atau efek sampingnya atau tidak. Kita lanjut pada alternative paths atau merge node. Alternative paths dan merge nodes, yaitu untuk membawa alternatif subpath bersama-sama, meneruskan token ke node berikutnya, lalu memutuskan gabungan dan simpul gabungan. Node keputusan dan penggabungan juga dapat digunakan untuk memodelkan loop atau perulangan. Bisa kalian lihat pada gambar ini bagaimana node dijalankan serta perulangannya. Nah, lanjut, ini adalah contoh dari alternative paths. Bisa dilihat bahwa contohnya itu register. Dimulai dari register, kemudian sampai ke select group. Jika dia jika place available atau ada tempat, maka akan langsung diteruskan ke select group. Namun jika tidak terdapat tempat, dia akan dilanjutkan ke waiting list. Next, concurrent paths atau parallelization node. Concurrent paths ini untuk membagi jalur menjadi subjalur bersamaan. Kemudian token diduplikat untuk semua tepi keluar. Contohnya ada yang terdapat pada gambar, yaitu sama seperti tadi, yaitu register dan ternyata berbeda. Yaitu di sini ada contohnya, yaitu register, kemudian jika participate in assignment atau dia berpartisipasi dalam pengumpulan, maka dia boleh mengerjakan exam atau menulis exam. Namun jika dia attend lecture, ya bisa kalian seperti gambar ini. Kemudian bisa kita lanjut, yaitu masih penjelasan mengenai concurrent paths dan synchronization node, yaitu untuk menggabungkan subpath bersamaan. Kemudian token processing. Token processing ini proses token menunggu hingga token hadir di semua edge yang masuk, lalu menggabungkan semua token kontrol menjadi satu token dan menyebarkannya. Kemudian akan diteruskan ke semua token objek. Di sini terdapat combined parallelization and synchronization node, yaitu digambarkan dalam bentuk seperti ini yang ada di gambar. Next, yaitu example dari equivalent control flow. Kita lanjut saja. Pada example create and send invitation of meeting, yaitu contohnya dalam membuat dan mengirim undangan ke rapat. Bisa saya jelaskan, yaitu saat undangan dicetak, undangan yang sudah dicetak akan disalamatkan. Bisa kalian lihat tanda panahnya ketika undangan telah di print atau dicetak,
maka undangan tersebut akan dialamatkan dulu. Ketika semua telah ditujukan atau diberi alamat, maka undangan akan dikirim. Kemudian ini ada contoh ketika pelaksanaan kuliah atau perspektif mahasiswa pada student perspektif. Kita lanjut ke example token, yaitu control flow. Di sini terdapat beberapa tulisan, yaitu telah diurutkan action-actionnya dari action 1, kemudian action 2, action 3, action 4, dan seterusnya sampai action 13. Di sini semua edge keluar dari semua node awal yang diberikan oleh token. Jika semua masuk tepi dari suatu tindakan yang memiliki token, tindakan yang diaktifkan adalah siap untuk dieksekusi. Sebelum dieksekusi, tindakan mengkonsumsi suatu token dari setiap tepi. Sesudah dieksekusi, tindakan yang selanjutnya yaitu berlalu satu token ke setiap keluar tepian. Kemudian keputusan simpul berlalu untuk token ke satu tepi. Hal ini tergantung pada hasil dari evaluasi dari guard atau penjaga. Jika semua masuk tepi atau semua masuk ke edges dari suatu tindakan yang memiliki token, tindakan yang akan diaktifkan dan siap untuk dieksekusi. Kemudian sebelumnya itu eksekusi, tindakan mengkonsumsi atau menjalankan satu token dari setiap masuk edge. Lalu setelah dieksekusi, tindakan selanjutnya yaitu berlalu satu token ke setiap keluar edge. Lalu gabungan simpul secara individu berlalu setiap token akan mendapat ke luar tepian atau keluar edge. Jika semua masuk tepi atau semua masuk edges dari suatu tindakan yang memiliki token, tindakan selanjutnya yaitu mengaktifkan dan siap untuk dieksekusi. Sebelum dieksekusi, tindakan mengkonsumsi satu token dari setiap masuk tepi. Setelah dieksekusi, tindakan berlalu satu token ke setiap keluar tepian. Parallelization simpul menduplikasi yang masuk token untuk semua keluar edges. Lalu bisa kalian lihat pada action 5 dan 6. Jika semua masuk edge dari satu tindakan melalui token, maka tindakan selanjutnya itu mengaktifkan dan siap untuk dieksekusi. Lalu action selanjutnya yaitu sebelum itu dieksekusi, tindakan mengkonsumsi atau menjalankan satu token dari setiap masuk tepi. Lalu setelah dieksekusi, tindakan yang berlalu satu token ke setiap keluar tepian. Lalu tindakan sebelum ke action 7 mensinkronisasi simpul menunggu sampai semua masuk tepi memiliki token. Lalu pada action 7, setelah semua masuk
jika semua masuk edge dari suatu tindakan yang memiliki token, tindakan akan diaktifkan dan siap untuk dieksekusi. Lalu di action 8, sebelum itu dieksekusi, tindakan consumes atau mengkonsumsi satu token dari setiap masuk edges. Lalu setelah dieksekusi, tindakan yaitu satu token ke setiap keluar tepian. Lalu jika semua masuk edges dari suatu tindakan yang memiliki token, tindakan yang akan diaktifkan yaitu siap dieksekusi. Kemudian saya akan lanjut atau next pada action 12, di mana keputusan simpul berlalu dan token ke satu keluar tepi. Hal ini tergantung pada hasil dari evaluasi dari guards atau penjaga. Lalu pada action 13, jika semua masuk edges suatu tindakan yang memiliki token, tindakan yang akan diaktifkan adalah siap untuk dieksekusi. Kemudian di akhir, token pertama itu mencapai simpul akhir dan aktivitas berakhir dari seluruh aktivitas. Kita langsung ke selanjutnya yaitu objek node. Objek node ini berisi token objek, kemudian mewakili pertukaran data atau objek, lalu sumber dan target dari tepi aliran objek. Optional information, type dan state, yaitu atau jenis dan status. Contohnya di sini action A, object name, type, ini state, kemudian action B. Lalu ada notation varian atau varian notasi. Object node as a parameter, simple object sebagai parameter. For activities, langsung kita ke example-nya. Di sini terdapat task string, kemudian proses task assign flow, task solve jika task telah solve atau dijalankan atau diselesaikan. Kemudian kita lanjut ke correct, lalu text correct, grade. Di akhir yaitu penilaian grade-nya. Grade ini masuk dalam kategori integer. Kemudian central buffer. Central buffer ini untuk menyimpan dan meneruskan token objek atau objek token, lalu dijadikan sebagai memori sementara. Saat objek token telah dibaca dari buffer pusat, token tersebut dihapus dari buffer pusat dan tidak dapat dikonsumsi lagi atau tidak dapat dijalankan lagi. Kemudian data store. Data store ini untuk menyimpan dan meneruskan token objek token. Data store merupakan permanen memori atau memori permanen, tidak seperti central buffer tadi yang merupakan data sementara atau memori sementara. Data store menyimpan objek token secara permanen, lalu meneruskan salinan ke node lain. Di sini bisa kalian lihat contohnya pada gambar. Kemudian weight of each. Minimum token yang harus ada agar suatu tindakan dapat dieksekusi, yaitu defaultnya itu 1. Lalu all token atau semua token yang ada harus dikonsumsi, yaitu 0. Also, all, or, tanda bintang. Di sini yaitu contohnya register,
wake-nya itu telah ditentukan yaitu 30. Lalu create new group. Kemudian ada konektor. Konektor digunakan jika dua tindakan berurutan berjauhan dalam diagram. Without connector, di sini bisa kalian lihat perbedaannya antara menggunakan konektor dan tidak menggunakan konektor. Yaitu saat tidak menggunakan konektor, garis lurus terhubung langsung dari register ke write exam. Jika tidak menggunakan konektor, registernya itu ditarik garis lurus sampai ke A, lalu A dilanjutkan ke write exam. Kemudian event based action. Event based action ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama to send signal atau untuk mengirim sinyal. Lalu ada untuk menerima acara, to accept events. To accept events ini memiliki dua jenis, yaitu accept event action dan accept time event action. Kemudian contoh accept event action. Lalu kita berada pada call behavior action, yaitu mengeksekusi suatu tindakan dapat memanggil suatu aktivitas. Konten aktivitas yang dipanggil dapat dimodelkan di tempat lain. Keuntungannya yaitu model menjadi lebih jelas dan dapat digunakan kembali. Kemudian ada partition. Partition ini bisa disebut swim lane atau lajur renang. Secara grafis atau tekstual, mengizinkan pengelompokan node atau edge dari suatu aktivitas karena tanggung jawab. Lalu tanggung jawab mencerminkan unit atau peran organisasi, membuat diagram lebih terstruktur, dan tidak mengubah semantik eksekusi. Bisa kalian lihat contohnya pada mempartisi mahasiswa dan pegawai atau instead employee with subpartition professor and secretary. Kita lanjut pada contoh dari partition. Di sini ada multidimensional partition. Hal ini merupakan alternatif notasi tekstual. Nah, example-nya itu issue student ID on paper. Control flow grid and object flow. Ini adalah issue student ID on paper yang dua example-nya. Kemudian kita next pada exception handling sampai exception handler. Atau penanganan pengecualian dan pengecualian handler. Pengecualian yang telah ditentukan sebelumnya, lalu mendefinisikan bagaimana sistem harus bereaksi dalam situasi atau kesalahan tertentu. Penanganan pengecualian menggantikan tindakan di mana kesalahan terjadi. Di sini terdapat penjelasan. If the error E occurs, jika kesalahan terjadi, token dalam tindakan A akan dihapus. Lalu penanganan pengecualian diaktifkan, kemudian penanganan pengecualian dijalankan alih-alih dari tindakan A. Execution atau eksekusi kemudian berlanjut secara teratur. Nah, berikut ini merupakan contoh atau example dari execution handler. Contohnya ini yaitu sama, yaitu create exam instruction. Kemudian exception handling dan interruptible activity region. Exception handling mendefinisikan sekelompok tindakan
yang pelaksanaannya harus dihentikan segera jika peristiwa tertentu terjadi. Dalam hal ini, beberapa perilaku akan dijalankan. Jika di sini dijelaskan contoh gambarnya, yaitu jika atau A occurs, jika terjadi saat B atau C dieksekusi, penanganannya yaitu penanganan pengecualian diaktifkan, lalu semua token kontrol di dalam kotak putus-putus atau yang garis putus-putus ini di dalam B dan C akan dihapus dan D diaktifkan lalu dieksekusi. Kita next contoh dari interruptible activity region. Kemudian ini penjelasan dari notation elementsnya, yaitu ada node aksi atau activity action node. Tujuannya itu mewakili aksi. Kemudian activity node, notasinya itu sebuah kolom kotak bertulisan activity yang merupakan kegiatan, menjelaskan kegiatan dapat dipecah lebih lanjut. Kemudian ada initial node, mulai dari pelaksanaan suatu kegiatan, lalu ada activity final node, akhir dari semua jalur eksekusi dari sebuah aktivitas. Kemudian ada decision node, memisahkan satu jalur eksekusi ke jalur eksekusi alternatif. Lalu ada merge node, penggabungan eksekusi alternatif jalur menjadi satu jalur eksekusi. Lalu ada parallelization node, memisahkan satu jalur eksekusi ke jalur eksekusi bersamaan. Dan ada synchronization node, yaitu penggabungan eksekusi bersamaan jalur menjadi satu jalur eksekusi. Flow final node, akhir dari satu jalur eksekusi dari sebuah aktivitas. Ada edge, mengkoneksi antara node dari sebuah kegiatan atau activity. Ada perilaku penggila, ada call behavior action, tindakan A mengacu pada aktivitas dari nama yang sama. Lalu ada partition, pengelompokan node dari edge dalam satu kegiatan. Kita next saja. Hal ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, baik, kita telah sampai pada penghujung slide yang saya jelaskan tadi. Jadi, saya mengucapkan terima kasih telah menyimak penjelasan dari saya. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.